Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Alifidin dengan NPM 5 2004 11085. Di sini saya ingin membawakan materi mengenai UI dan UX. Sebelumnya, ini merupakan tugas video pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu metodologi desain perangkat lunak, yaitu Bapak Yoga Sahria Eskom Mkom. Dan juga saya ingin meminta maaf jika penyampaian saya nanti agak berantakan, karena saya juga masih berlatih. Dan juga saya mengambil beberapa referensi dari internet dan juga Wikipedia. Mari kita langsung saja ke materinya. Jadi, apa itu UI dan UX? UI atau User Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang menarik. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Analoginya seperti sebuah rumah, ketika kita di halaman depan, kita melihat ke rumah tersebut, ada jendela, pintu utama, dan juga box. Ini juga berlaku untuk UI. UI merupakan salah satu cover atau tampilan dari aplikasi atau software. Kedua, UX atau User Experience merupakan proses mendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Nah, dengan pendekatan ini, kita juga bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Nah, gambar di sebelah merupakan UI atau User Interface dari Google Play Store yang ada di sistem Android. Pentingnya UI bagi sebuah produk. Kita kembali ke analogi rumah tadi. Jika sebuah rumah yang dirancang sedemikian indah, pengunjung rumah tersebut tentu akan terkesan dengan tampilan rumah kita. Sebaliknya, rumah yang tampak berantakan bisa membuat pengunjung ingin segera meninggalkan tempat tersebut. Itu pula dengan aplikasi, website, maupun blog yang tidak memiliki UI yang baik. Pengguna atau user bisa langsung meninggalkan produk Anda sebelum melihat keseluruhan isinya. Selanjutnya, manfaat dari UI. Yang pertama, memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Pada dasarnya, desain UI merupakan elemen visual sistem produk. Hal itu termasuk desain layar, tombol, icon, gambar, teks, dan elemen visual lainnya berperan sebagai jembatan produk dengan pengguna. UI pada sebuah produk, baik aplikasi maupun website, sangat penting karena dengan UI pengguna bisa berinteraksi dengan produk tersebut. Tampilan UI yang baik pastinya akan memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Tidak sampai di situ, jika pengguna merasa puas, hal itu akan meningkatkan loyalitas pengguna terhadap produk kita. Nah, yang kedua, meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis. Mengapa dikatakan demikian? Karena desain UI dapat meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna hingga pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah pengguna. Karena UI berfokus pada kepuasan dan kesenangan pengguna, maka UI berperan penting dalam kesuksesan bisnis Anda. UI yang baik juga akan membangun reputasi produk lebih baik. Itulah mengapa UI menjadi sangat penting pada setiap produk yang menyukseskan bisnis. Yang ketiga, meningkatkan kualitas branding. Misalnya website, produk fashion, kuliner, dan teknologi. Ataupun sistem operasi iOS dan Android, Microsoft, macOS, dan Linux pada sistem komputer. Elemen tampilan UI yang sesuai dengan konsep produk tentu akan lebih mudah dikenal oleh pengguna. Desain UI seharusnya lebih dari sekedar visual yang cantik dan enak dipandang. Desain UI secara langsung akan mencerminkan nilai dan kualitas produk.
Persaingan dagang yang semakin ketat membuat setiap perusahaan harus berlomba-lomba menciptakan tampilan yang menarik dan menyenangkan ketika digunakan. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik user interface yang baik. Yang pertama, jelas dan ringkas. User interface website yang bagus haruslah jelas, namun Anda juga harus membuat desain yang ringkas sebisa mungkin. Buatlah penjelasan yang ringkas dan tidak terlalu panjang. Apa demikian? Agar user tidak menghabiskan waktu untuk membaca deskripsi di suatu website atau aplikasi. Hal ini juga berguna untuk kepuasan user atau pengguna. Yang kedua, desain responsif. Desain website yang responsif membuat pengunjung dapat mengakses website Anda di berbagai perangkat seperti PC desktop atau mobile dengan baik. UI yang baik mampu menyesuaikan layar perangkat pengguna, mau itu di laptop, komputer, maupun di smartphone. Yang ketiga, informasi terstruktur. Membuat tampilan UI dengan informasi yang terstruktur bisa dilakukan dengan memilih jenis dan warna font yang senada. Untuk beberapa informasi yang ditonjolkan, Anda bisa menambah ukuran font. Baik, jika UI tidak Jika UI didesain secara tidak terstruktur, maka pasti akan berantakan dan membuat user atau pengguna bingung. Dikatakan senada pun agar tampilan lebih menarik lagi. Yang keempat, konsisten. Yang keempat, konsistensi pada desain interface akan memudahkan pengguna memahami tampilan website Anda. Pengguna bisa mempelajari fungsi-fungsi tombol, icon maupun tabs yang ada pada website Anda. Jadi harus konsisten dalam membuat UI. Yang terakhir, intuitif. Tampilan desain UI dikatakan baik jika desain tersebut intuitif. Maksudnya, ketika mereka menggunakan produk digital Anda, mereka tidak perlu berpikir tentang apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, fungsi user interface. User interface atau UI berperan sebagai penghubung yang memudahkan penggunanya agar dapat menjalankan suatu program, aplikasi maupun mengunjungi website. Peran terbesar user interface didominasi oleh penerapan grafik user interface atau GUI di berbagai program maupun aplikasi smartphone. Seperti yang kita tahu, program maupun aplikasi yang ada di Play Store semuanya dibangun dengan UI yang didasari konsep UX yang baik. Pengguna mereka ini bisa dengan mudah menjalankan program atau aplikasi tanpa harus repot-repot belajar ilmu komputer atau aplikasi. Karena mayoritas program yang dihadirkan memiliki aksesibilitas, bahasa, dan fitur yang mudah dipelajari serta digunakan. Pada aplikasi smartphone, pengguna banyak berinteraksi dengan program-program di dalamnya dengan memasukkan perintah dalam bentuk teks maupun grafis. UI pada smartphone cenderung dituntut lebih sederhana dan mudah dimengerti dibanding user interface pada perangkat yang lebih besar seperti komputer. Tujuan akhir dari sebuah UI adalah untuk menjamin kemudahan penggunaan, aksesibilitas fitur, dan user experience yang memuaskan. Kan kata lain, UI yang efektif memudahkan pengguna menikmati fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Komponen membentuk UI dan UX. Semua elemen kategorikan dalam 4 komponen dasar, yaitu pertama tata letak, penempatan atau pengaturan posisi semua elemen grafis, yang kedua warna, yang ketiga tipografi, yaitu penggunaan jenis huruf yang tepat, dan yang terakhir grafik, elemen visual terutama gambar dan ikon. Yang berikutnya, pemilihan elemen dalam desain user interface atau UI. Pengguna mengharapkan interface yang berfungsi dengan
berperilaku dengan cara tertentu. Cara mendesain UI direkomendasikan agar interface-nya dirancang agar dapat diprediksi, ringkas, dan tetap konsisten pada desainnya. Hal ini meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna. Elemen dalam UI meliputi penggunaan yang pertama, kontrol input seperti tombol, toggle, dan checkbox. Yang kedua, sistem navigasi, misalnya slider, column search, icon, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem informasi seperti tooltips, aplikasi kotak pesan, dan progress bar. Yang keempat, elemen call to action atau CA. Selanjutnya, hal-hal dalam interface atau bisa dikatakan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat user interface. Yang pertama, persiapan. Sebelum kita membuat user interface UI untuk produk, terdapat beberapa hal yang perlu kita siapkan, yaitu menentukan masalah yang akan diselesaikan, mengenali pengguna produk, melihat yang dilakukan oleh kompetitor, dan mengumpulkan seluruh persyaratan produk. Selanjutnya, wireframe. Wireframe adalah sebuah sketsa kasar dari tampilan website atau aplikasi. Biasanya dipakai untuk menyusun tata letak awal pada sebuah desain. Selanjutnya, mockup. Mockup memberikan gambaran detail sebelum akhirnya produk dibuat. Mockup biasanya menggambarkan aspek desain visual, warna, gambar, serta tipografi. Dengan mockup ini, maka ide dapat diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dimengerti, tapi mockup bersifat statis serta tidak dapat dioperasikan. Dan terakhir, prototype. Prototype merupakan simulasi interaksi pengguna dengan tampilan interface produk sehingga pengguna bisa melihat serta berinteraksi dengan UI secara langsung. Prototype belum terlihat seperti produk akhir, namun hampir mendekati. Selanjutnya, perbedaan UI dan UX. Tujuan UI yaitu membuat tampilan produk lebih menarik, sedangkan UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. Fokus UI berfokus pada tampilan yang bagus, sedangkan UX berfokus pada kenyamanan pengguna. Elemen yang digunakan UI yaitu animasi, typography, warna video, buttons, dan lain-lain. Sedangkan UX yaitu usability, navigasi, struktur desain, interaction design, dan lain-lain. Based on UI yaitu desain berdasarkan riset, desain dan konsep produk. Sedangkan based on UX yaitu desain berdasarkan riset pengguna. Jadi UX lebih research dari penggunanya. Selanjutnya, tools yang digunakan untuk membuat UI yaitu diantara lain Flinto, Principle, FramesX, Adobe Illustrator. Sedangkan tool yang digunakan untuk membuat UX yaitu Sketch, InVision, Figma, Adobe XD, dan Extrude. Selanjutnya, rebuilding untuk UI berupa mockup, sedangkan UX berupa wireframe dan prototype. Skill yang dibutuhkan untuk membuat UI yaitu desain grafis, creative thinking, convergent thinking, dan branding. Sedangkan skill yang dibutuhkan untuk membuat UX yaitu riset, critical thinking, creative thinking, analisis, problem solving, dan wireframing. Selanjutnya, workflow desain UI dan UX. Walaupun UI dan UX itu berbeda, mereka bekerja satu sama lain dalam satu program karena seperti yin dan yang, jika satunya tidak ada maka software itu gagal, dikatakan gagal. Oke, langsung saja. Yang pertama, riset UX. Riset UX merupakan langkah awal dalam membuat desain yang baik. Riset dilakukan untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna. Misalnya, untuk membuat website toko online, kita harus mencari tahu bagaimana kebiasaan orang berbelanja,
proses pembayaran yang paling disenangi pengguna, dan lain-lain. Yang kedua, membuat information architecture. Setelah melakukan research UX, langkah selanjutnya adalah membuat information architecture produk. Information architecture ini merupakan proses menyusun struktur bagian pada website dan aplikasi. Ini akan memudahkan tim untuk memahami konsep sebuah produk. Untuk membuat IA ini, Anda membutuhkan hasil riset UX yang telah dilakukan. Hasil riset UX didapatkan melalui metode hard sorting, yaitu metode memilah dan menentukan buyer persona. Hasil riset tersebut membantu Anda untuk membuat struktur produk berdasarkan perspektif pengguna. Yang ketiga, membuat wireframe atau proses wireframing. Proses wireframing meliputi pembuatan sketsa produk yang akan dikembangkan menjadi sebuah produk. Wireframe ini juga akan membantu tim desainer, konten, dan developer untuk memvisualisasikan bagaimana tampilan produk. Sketsa desain dibuat dengan low fidelity wireframe atau LFW. Baru kemudian dibuat high fidelity wireframe atau HFW. Ada banyak tools yang bisa dipakai dalam proses wireframing seperti Figma, Adobe XD, dan lain sebagainya. Keempat, mengatur UX flows. Setelah membuat wireframe, Anda perlu mengatur flow bagaimana sebuah produk digunakan oleh pengguna. Flow dibuat dengan pendekatan UX agar nantinya pengguna nyaman menggunakan produk Anda. Flow ini kemudian didokumentasikan agar para developer mudah dalam mengembangkan produk. Yang kelima, membuat prototype desain UX. Tahap berikutnya yaitu membuat prototype desain sesuai dengan desain wireframe yang telah dibuat tadi. Untuk membuat prototype desain, Anda bisa membuatnya dengan aplikasi seperti InVision, Mockplus, Adobe XD, dan lain-lain. Prototype desain tersebut dapat diuji coba oleh internal tim dan langsung diperbaiki jika diperlukan. Jika prototype desain tersebut telah lolos di internal tim, Anda bisa mengujinya ke user Anda. Yang keenam, membuat desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI, seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah library. Di tahap ini dibutuhkan kolaborasi antara desainer UI dan developer. Desainer UI mulai membuat elemen desain, sementara developer membuat komponen library menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya. Dengan adanya desain sistem ini, proses pembuatan desain akan lebih cepat karena elemen desain telah tersedia. Manfaat lainnya adalah desain Anda jadi lebih konsisten dan efisien dalam pengerjaan desain produk lainnya. Yang ketujuh, mendesain user interface. Di tahap ini, seorang UI designer mulai bertugas mendesain tampilan produk yang menarik. Tahapan ini juga merupakan implementasi dari wireframe yang telah dibuat sebelumnya. UI designer akan mempercantik sketsa dengan panduan warna, tipografi, dan transisi antar halaman dengan elemen-elemen yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Di tahap ini, desainer UI juga perlu memperhatikan prinsip desain UI yang baik. Desainer bisa menggunakan Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, SketchUp, dan aplikasi desain lainnya. Yang kedelapan, proses pengembangan produk oleh developer. Di tahap ini, desain yang telah lulus uji coba dan didesain oleh desainer UI mulai didevelop oleh para developer. Meskipun telah memasuki tahap developing, tugas desainer UI dan UX tidak langsung berakhir. Developer bisa tetap berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desainer untuk dapat mengatasi permasalahan bersama jika ditemukan suatu kendala. Yang kesembilan sekaligus yang terakhir yaitu desain usability test. Setelah sebuah produk tercipta dengan tampilan yang baik, produk bisa mulai diluncurkan. Namun, sebelum benar-benar diluncurkan ke banyak orang, produk tersebut perlu melakukan proses uji coba
dengan memberikan skor pada setiap fitur desain. Setelah uji coba, desain tersebut akan mendapatkan saran dan masukan dari pengguna. Desain kemudian direvisi dan dites kembali sampai menjadi desain yang nyaman dan diinginkan pengguna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai UI dan UX. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.